No, I'm not doing that. We're getting married, man. We are gathered here today to join you two together in lawful matrimony. Halo Sobat Pot Movie, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa, saya akan bercerita alur film yang gak kalah seru dari film sebelumnya. Kali ini kita bakalan spill movie romantis yang sempat trending di Netflix, The Purple Heart. Film ini cocok sekali buat kalian para penggemar film romantis anti-mainstream, karena film ini menceritakan kisah percintaan yang gak biasa antara seorang tentara Amerika dan seorang penyanyi sekaligus pekerja bar. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Don't go anywhere, let's start it. Suatu malam, terlihat seorang wanita dan grup bandnya sedang tampil menghibur para pengunjung bar. Nama wanita itu Cassie. Setelah selesai nyanyi, Cassie bergegas memakai apronnya karena selain penyanyi, dia juga merangkap sebagai pelayan di bar itu. Ketika sedang ngobrol dengan temannya, sekelompok tentara datang. Awalnya, Cassie malas melayani mereka. Namun karena dia melihat Frankie sahabat masa kecilnya, dia pun langsung menyambut dengan baik. Sementara dia akan mengambil minuman, dia menyuruh temannya untuk menemani sekelompok tentara itu. Ketika Cassie menyuguhkan minuman, teman-teman Frankie nggak berhenti menggoda Cassie. Nora, teman satu band Cassie, mengatakan bahwa Cassie nggak tertarik menjalin hubungan dengan tentara. Dan Frankie juga menambah kepada Luke untuk tidak mendekati Cassie karena ia adalah sahabat yang sudah dia anggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Para gerombolan tentara tersebut sedang merayakan malam-malam akhir mereka sebelum 2 minggu lagi berangkat menuju perang perdamaian di Irak. Di tengah gerombolan tersebut ada yang bernama Armando, seorang tentara yang gak sopan. Buktinya, saat Cassie mengantar minuman ke mereka, Armando dengan kurang ajar melecehkan Cassie secara verbal. Sontak Cassie pun marah dan menjauh dari kumpulan tentara tersebut. Luke merasa Armando keterlaluan. Akhirnya dia memberanikan diri menemui Cassie dan meminta maaf. Dia menjelaskan rekan-rekannya hanya ingin melepas penat sebelum berangkat untuk misi perdamaian di Irak. Luke sempat mengajak Cassie untuk berkenalan, namun Cassie menganggap ini hanya modus saja. Percakapan mereka pun berakhir dengan tidak baik. Sesuai dengan dugaan awal Cassie, bahwa para tentara ini pasti bikin rusuh. Cassie menghampiri Nora, dan Nora memberitahu kalau tentara Amerika akan mendapatkan dana tunjangan hidup dan asuransi kesehatan jika mereka menikah. Obrolan mereka terputus karena bunyi alarm Cassie. Ia minta izin istirahat sebentar dan bergegas pergi ke parkiran. Di dalam mobil, Cassie memeriksa gula darahnya, kemudian menyuntikkan insulin. Ternyata 6 bulan lalu dia divonis dokter menderita diabetes stadium awal. Suatu hari dia ingin menebus obatnya, namun gak bisa karena asuransinya belum diperpanjang. Memang pada saat itu ibunya memberikan kartu kreditnya, tapi Cassie memutuskan untuk tidak membebani ibunya. Suatu pagi terlihat Luke sedang jogging. Tiba-tiba dari belakang muncul mobil misterius ingin menabraknya. Kemudian keluar seorang bandar narkoba kelas kakap bernama John. Ia kesini untuk menagih hutang narkoba Luke sebesar $15.000 atau sekitar 220 juta. Ternyata Luke pernah menjadi pengguna narkoba saat dia masih belum menjadi tentara. Demi membeli barang haram itu, dia sampai berhutang kepada John. John mengancam Luke, jika tidak membayar maka dia akan membunuh keluarga Luke. Luke pun meminta untuk mencicil hutangnya itu sebelum dia berangkat. Di sisi lain, terlihat ibu Cassie yang mengkhawatirkan kehidupan Cassie, terutama dari aspek finansialnya. Cassie kekeh gak mau tinggal sama ibunya walaupun saat ini sewa apartemen menunggak dan gak punya uang untuk membeli insulinnya. Dia berkata dia gak apa-apa. Dia pasti bisa bertahan hidup dan hanya meminta pengertian ibunya agar tidak terlalu cemas. Selesai show di bar, Cassie terlihat lemas hingga terkapar. Sementara insulinnya untuk minggu ini habis. Dalam kondisi lemas di toilet, Cassie nggak sengaja melihat stiker tentara di kaca toilet. Cassie pun mendapatkan ide. Keesokan harinya dia pergi ke rumah Frankie. Cassie curhat tentang kesulitan finansialnya. Selain biaya insulinnya tidak di-cover oleh asuransi, penghasilannya sebagai penyanyi dan pelayan di bar hanya cukup buat sewa apartemen dan biaya hidup sehari-hari. Cassie menawarkan sebuah kesepakatan
agar mereka berdua menikah, di mana Casey akan mendapatkan fasilitas tunjangan kesehatan, sedangkan uang tunjangan bulan istri dari pemerintah buat Frankie. Rencana brilian Casey ditolak mentah-mentah oleh Frankie. Dia mengatakan setelah tugas dari luar, dia akan menikahi kekasihnya. Sebagai sahabat, dia tetap mendukung keputusan Frankie. Luke yang kebetulan berada di rumah Frankie mendengar obrolan mereka. Keesokan harinya, Luke mengunjungi rumah kakaknya. Dari perbincangan mereka, terlihat kakaknya mengetahui masalah Luke dengan John. Kakaknya meminta jangan melibatkan keluarganya. Kemudian John mendatangi Luke dan mendesak agar melunasi hutangnya. Ancaman John ini membuat Luke tertekan dan kehabisan akal mau dapat uang dari mana. Luke pun berjanji akan mencicil pakai uang tunjangan dari pemerintah karena ia akan menikah. Pernyataan itu membuat Luke memutar otak dan mengambil kesempatan dari Casey, di mana mereka sama-sama butuh duit. Dia pun nekat mengajak Casey bertemu di suatu restoran. Luke memberikan kode kalau dia mengetahui semua pembicaraan Casey dengan Frankie. Mereka sempat berbicara dengan nada tinggi karena Luke mengatakan kalau dia butuh tunjangan keluarga sebesar $2.000 per bulan dan Casey akan mendapatkan asuransi kesehatan. Awalnya Casey dilema. Ia mempunyai trust issue dengan tentara bahwa tentara hanya menginginkan tubuh perempuan saja. Ditambah lagi dengan ibunya adalah seorang imigran dan keturunan kulit hitam. Ini membuat Casey lebih idealis liberalis. Tapi situasi membuat dia gak ada pilihan lain. Casey pun mengiyakan negosiasi itu. Mereka paham ini sangat beresiko tinggi kalau ketahuan sama pemerintah. Luke akan dihukum serta diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak hanya itu, Casey juga akan mendapatkan hukuman. Agar tidak dicurigai oleh rekan dan atasannya, dia diminta untuk bersikap seperti menikah yang sesungguhnya, dengan sesering mungkin mengirimkan email romantis dan sesekali video call. Setelah usai penugasan dari Irak, mereka akan bercerai. Casey mendapatkan asuransi kesehatan selama 1 tahun dan tunjangan lainnya akan mereka bagi rata. Mereka berdua pun deal and mission starting. Keesokan harinya, Luke menjemput Casey ke apartemennya. Luke melarang Casey untuk mengenakan hot pants dan tank top karena hari ini adalah hari pernikahan mereka. Setidaknya, Casey harus menghormati walaupun hanya settingan. Saat menunggu Casey berganti pakaian, Luke mengetahui beberapa hal dari Casey, yaitu dia adalah seorang musisi yang sudah 5 tahun berjuang dengan bandnya. Tanpa sengaja, ia melihat tato di bahu Casey yang artinya adalah tanpa ambil resiko, maka tak akan sukses. Casey memberitahu apa filosofi tatonya. Itu adalah pesan dari neneknya kepada ibunya ketika menjadi imigran di Amerika. Luke tampak terpesona melihat Casey yang mengenakan gaun putihnya, lalu mereka pun berangkat menuju gereja. Di pernikahan mereka, hanya ada pendeta dan sahabat Luke dan Casey, yaitu Frankie yang menjadi saksi. Sontak Casey teringat akan cincin pernikahan. Awalnya Casey mengira cincin yang diberikan oleh Frankie itu dibelikan oleh Luke. Ternyata itu adalah cincin mahal milik Frankie yang akan dia berikan untuk melamar Riley. Awalnya Casey menolak, tapi Frankie nggak mau melamar Riley, lalu pergi tugas. Frankie meminta Casey untuk menjaga cincin itu sampai Frankie berusia 21 tahun dan akan melamar kekasihnya. Tiba saatnya ibadah peneguhan pernikahan dilaksanakan. Luke dan Casey mengucap janji setia dan kini mereka sah menjadi pasangan suami istri. Frankie mengabadikan momen ini dengan foto dan video. Setelah acara pemberkatan, mereka menggelar pesta sederhana. Lagi-lagi di pesta tersebut, Armando berbuat rasis dengan mengatakan bahwa para tentara harus membasmi orang Arab. Armando dan Casey pun terlibat perdebatan serius hingga membuat Luke muak. Ia pun menggebrak meja dan pergi keluar. Luke marah kepada Casey karena terlalu berlebihan menanggapi Armando. Luke gak suka kalau Casey terlalu ikut campur hal-hal seperti itu. Sementara Casey yang sensitif dengan isu rasisme memperjelas argumennya. Kenapa dia gak setuju? Luke menekankan bahwa tentaralah yang mengamankan negara dari para teroris, salah satunya Armando. Luke berkata bahwa pikiran Casey terlalu sempit. Tidak terima dengan statementnya, Casey semakin berapi-api mendebat semua perkataan Luke. Tiba-tiba Luke menyadari bahwa orang-orang di meja pesta memperhatikan pertengkaran mereka.
Luke pun meminta Casey untuk memeluknya agar terlihat seperti sudah menyelesaikan masalah mereka. Setelah acara selesai, Luke kesal karena sebenarnya Luke memesan kamar dengan 2 tempat tidur. Mereka terus saja memperdebatkan hal tersebut hingga Luke mengaku bahwa ia sebenarnya takut dan sedang banyak pikiran tentang pernikahannya yang tiba-tiba, serta keberangkatannya ke Irak sebentar lagi. Melihat Luke yang gugup dan ketakutan, Casey menenangkan lalu memeluk Luke hingga pada akhirnya mereka melupakan perdebatan tentang tempat tidur. Terbuai, dan akhirnya itu adalah malam pertama mereka. Keesokan harinya, para tentara termasuk Luke berangkat ke Irak. Pertama kalinya bagi Casey mengantar tentara berangkat menuju medan perang. Mengingat kini dia adalah istri Luke, dia juga harus tenggelam di dalam haru biru situasi saat itu. Luke berpesan kepada Casey, jika suatu saat ada apa-apa sama Luke, maka Casey adalah orang pertama yang akan dihubungi pihak militer. Ia harus memberitahu kepada kakaknya yang bernama Jacob Merrow. Luke pun memberikan kontak kakaknya. Hari-hari mereka jalani dengan hubungan jarak jauh. Mereka berdua rutin saling mengirim pesan romantis dan cerita tentang diri masing-masing. Suatu hari di video call, raut wajah Luke serta tentara Amerika lain terlihat gelisah. Luke cerita, saat ini seluruh tentara sedang dalam kondisi bertahan dari gempuran serangan para lawan. Mendengar cerita sang suami, Casey mencoba menghibur para tentara di sana dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Casey tampak senang secara lagu yang ia persembahkan buat para tentara yang sedang berperang berhasil menghibur. Keesokan harinya, Casey memberitahu kalau bandnya dapat tawaran manggung di festival musik terkenal. Melihat wajah bahagia istrinya, Luke pun ikut senang. Esok malamnya, Casey mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Luke terluka karena ledakan ranjau lawan dan kini sedang menjalani operasi. Casey panik dan segera pulang untuk menghubungi kakak Luke. Namun secari kertas berisi nomor telepon kakak Luke entah kemana. Casey mencari alamat kakaknya di Google. Paginya, Casey menuju ke alamat tersebut. Ternyata itu adalah alamat ayah Luke. Sesampainya di sana, Casey tampak bingung mau mulai ngomong dari mana. Terpaksa dia mengenalkan dirinya adalah istri Luke dan menceritakan kondisi suaminya. Ayah Luke malah lebih kaget mengetahui anaknya udah nikah daripada terkena ranjau. Kemudian hari, Luke tiba di Amerika untuk menjalani pengobatan medis lebih lanjut. Ketika seluruh keluarga menjenguk Luke, dia dan ayahnya sempat-sempatnya berdebat karena ternyata ayahnya baru tahu kalau Luke masuk tentara. Lantas ayahnya mengajak semua keluar dan memberikan Luke waktu berduaan dengan Casey. Casey minta maaf karena kemarin dia terlalu panik dan terpaksa memberitahu ayah Luke. Dengan kesal, Luke menjelaskan alasan kenapa dia tak ingin keluarga tahu karena ayahnya adalah polisi militer. Dan dia sering berhubungan dengan petinggi-petinggi tentara yang sekarang menjadi atasannya. Dia takut ayahnya tahu motif dibalik pernikahan mereka. Luke pun meminta Casey agar mereka tinggal satu rumah dan berakting seperti suami istri sesungguhan. Kemudian Casey bertanya bagaimana kabar Frankie. Ternyata Frankie gugur dalam pertempuran. Mendengar kabar kematian sahabat kecilnya, tangisan Casey pecah dan langsung berlari keluar. Esok harinya seusai upacara pemakaman, Casey memberikan cincin titipan Frankie kepada kekasihnya. Casey bercerita, sebenarnya setelah pulang dari tugas Irak, Frankie akan melamar kekasihnya. Ternyata Frankie tak pulang untuk selamanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Luke terpaksa tinggal di apartemen Casey agar tidak dicurigai. Casey sempat gak terima karena ia merasa menjadi pihak yang dirugikan serta harus bersikap romantis di depan ayah Luke. Sementara Luke harus rutin menjalani terapi sekali seminggu dan diantar ayah dan kakaknya sampai sembuh total. Jadi sebelum sang ayah datang, mereka berdua harus membuat apartemen itu terlihat seperti rumah pengantin baru. Minggu demi minggu berlalu, karir Casey sebagai penyanyi semakin naik daun. Label musik pun mulai tertarik memproduksi lagu-lagu ciptaannya. Sementara Luke masih fokus berjuang menjalani masa terapi pemulihan. Suatu siang saat Luke sedang sendiri, John menelepon Luke dan berkata bahwa walaupun ini pernikahan pura-puranya, Casey tetaplah istrinya. Jadi, kalau tak melunasi hutangnya, maka John gak akan segan-segan meneror keluarga Casey.
Suatu sore di taman, kakak Luke bersama dengan Casey memberi hadiah seekor anjing untuk menemani masa terapi agar psikologi Luke lebih baik. Keesokan paginya, sewaktu baru pulang kerja, Casey bertanya dalam hati siapa yang memperbaiki pintu rumahnya. Dia pun kaget melihat Luke sudah bisa berjalan walau masih menggunakan tongkat. Kemudian mereka sarapan bareng di balkon sambil berbincang hangat. Dilanjut dengan challenge kocak mereka, siapa yang paling tahan menaruh cabai di mulut. Mereka bercanda dan berbicara hal-hal yang ngena ke hati. Selanjutnya Casey membantu Luke untuk mandi. Untuk pertama kalinya Casey melihat betapa parah luka Luke di kakinya. Momen itu membuat hatinya tersentuh. Dia pun menyemangati Luke untuk tetap bersemangat. Luke pun menggenggam tangan Casey dan bersandar di pelukan Casey. Luke yang dulunya tidur di sofa, kini terlihat sudah tidur satu ranjang dengan Casey. Suatu hari mereka pergi mengunjungi rumah kakak Luke. Terlihat sorotan mata Casey terpesona kepada Luke ketika dia bermain bersama ponakannya. Pada suatu malam ketika Luke sedang tidur, dia terbangun mendengar telepon berdering. Dengan nada panik, ibu Casey memberitahu kalau barusan ada yang membobol rumahnya. Luke memperkenalkan dirinya sebagai teman Casey. Tak lama kemudian, Casey juga tiba dan langsung menenangkan ibunya. Luke masuk ke dalam rumah untuk melihat apakah ada orang di dalam. Tiba-tiba, John meneror Luke lewat telepon. Lagi-lagi agar Luke segera membayar hutangnya. Sepulang dari sana, Casey terlihat sangat lemas karena gula darahnya terlalu rendah. Dengan sigap, Luke membaringkan Casey dan memberikan glukosa. Kali ini giliran Luke yang merawat Casey hingga Casey bersandar di pelukan Luke. Walaupun malam itu Luke dihantui ancaman John, malam itu menjadi momen romantis bagi mereka. Keesokan paginya, Luke mencari John dan bertemu di basement. Karena perbuatan John kemarin sudah melewati batas, Luke menghajar John hingga babak belur. Perlawanan dari John sia-sia walaupun dia mengeluarkan senjata api. Setelah Luke puas, ia melunasi hutangnya lalu pergi. Setelah itu Luke pergi ke makam Frankie. Dengan berurai air mata, dia mengungkapkan kerinduannya kepada sahabatnya itu. Setibanya di apartemen, Luke mendapati Casey sedang mengemasi barang-barangnya. Dengan marah, Casey memberitahu kalau seorang pria berbaju putih dan berlumuran darah datang menemui ibunya. Itu adalah John. Dia memberitahu pernikahan palsu mereka dan masalah utang piutang Luke. Casey semakin marah ketika ternyata yang membobol rumah ibunya semalam adalah John. Kali ini Luke gak bisa menutupi lagi. Dia mengaku bahwa dulunya dia pecandu narkoba. Saat ibunya meninggal, dia menjadikan narkoba sebagai pelariannya. Tapi 2 tahun terakhir ini, dia udah bersih dari barang haram itu. Luke juga bercerita asal muasal dia berhutang kepada John. Selain untuk membeli narkoba, dulu dia pernah mencuri mobil ayahnya yang lagi dimodif di bengkel. Karena Luke dalam pengaruh obat terlarang, dia menabrakkan mobil itu saat di jalan tol. Luke harus mengganti, kalau tidak Luke dilapor ke polisi. Semakin Luke berusaha menjelaskan, semakin Casey merasa bertemu dengan laki-laki penipu dan telah membahayakan ibunya. Casey terluka saat mengetahui alasan sebenarnya Luke menikahi dia. Walau sedang galau, Casey tetap profesional menghibur para fansnya. Di sisi lain, Luke gelisah dan dia berlari di jalanan kota. Setelah sekian lama sulit berjalan, malam ini untuk pertama kalinya dia bisa kembali berlari seperti dulu lagi. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan atasannya. Dia pun dimintai untuk bersiap-siap ikut ke pangkalan. Malam itu juga Casey mendapat telepon dari ayah Luke. Ayahnya memberi kabar bahwa pernikahan sandiwara Luke sudah diketahui oleh pihak kemiliteran. Ayahnya mengungkapkan kekecewaannya kepada Casey. Di scene berikutnya pengadilan pun digelar. Luke digugat atas tindakan penipuan melalui pernikahan palsu demi mendapatkan tunjangan. Hal ini melanggar kode etik kemiliteran. Ternyata John lah yang melaporkan semuanya ini. Dengan gentle, Luke membuat pernyataan bahwa dialah yang memaksa Casey untuk menikahinya. Tujuannya adalah untuk melindungi Casey agar tidak terkena hukuman. Hari itu juga diputuskan bahwa Luke bersalah. Masa hukuman akan dimulai keesokan harinya. Setelah menjalani hukuman 6 bulan, Luke akan diberhentikan secara tidak hormat dari kemiliteran Amerika dan Casey bebas dari hukuman daerah. Hari pun berganti.
Saat sebelum Casey konser, dia memutar video saat mengucap janji suci di pernikahannya. Di hari yang sama, Luke harus berangkat menjalani hukumannya. Dia melihat bahwasannya dia mendapat medali Purple Heart, di mana medali sebelumnya sudah didapatkan kakeknya terlebih dahulu. Kembali ke Casey. Di konsernya itu, dia menyanyikan lagu ciptaannya yang terinspirasi dari Luke. Semakin dia dihantui bayangan Luke. Seusai konser, dia pun bergegas mau menemui Luke ke pangkalan. Sementara Luke sudah tiba di pangkalan. Dengan hangat ayahnya memeluk Luke dan mengungkapkan rasa bangganya kepada anaknya itu. Casey yang masih dalam perjalanan terlihat panik. Untungnya, dia datang tepat waktu. Mereka nggak punya waktu yang banyak lagi. Tanpa basa-basi, Casey mengatakan bahwa dia akan memenuhi janji setia pernikahan mereka. Luke yang tak kuasa menahan perasaannya juga menyatakan cintanya kepada Casey. Baik Luke maupun Casey ternyata telah jatuh cinta satu sama lain. Ini adalah momen di mana mereka saling mengakui dan mengungkapkannya. Film berdurasi 122 menit ini berakhir dengan happy ending. Terlihat dari tawa bahagia mereka saat kembali bersama. Pesan yang bisa kita ambil dari film Purple Hearts ini adalah akan ada konsekuensi dari setiap keputusan kita, baik cepat atau lambat. Apakah kita akan bertanggung jawab? Balik lagi ke diri kita masing-masing. Sekian dulu cerita alur film kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Buat kalian yang masih baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gercep mantengin alur cerita terbaru dari kita. See you in the next video and thanks for watching.